Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Selamat menonton ya. Sekarang kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Berbicara tentang pewarisan sifat, maka erat kaitannya pada seorang tokoh yang bernama Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel ialah ilmuwan yang lahir di Austria pada tanggal 20 Juli 1822. Beliau juga disebut sebagai Bapak Genetika. Pada penelitiannya, Gregor Johann Mendel menyimpulkan bahwa semua organisme hidup terdapat unit dasar yang disebut gen, yang secara khusus diturunkan oleh orang tua kepada anak. Berdasarkan hal tersebut, warisan sifat adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi atau dari induk ke anak-anaknya. Sebelum ke materi, kita akan jabarkan beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, kromosom yaitu suatu struktur molekul yang berisi DNA, tempat informasi genetik disimpan. Yang ketiga, logus, yaitu letak gen pada kromosom. Yang keempat, alel, anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh yang berlawanan. Alel terbagi menjadi dua, yaitu alel dominan dan alel resesif. Alel dominan dilambangkan dengan huruf kapital, dan alel resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Yang kelima yaitu hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat dari generasi ke generasi. Proses pewarisan sifat pada makhluk hidup ditentukan oleh materi genetik. Sifat-sifat yang dimiliki seseorang seperti warna kulit, wajah, jenis rambut, bentuk daun telinga, dan bentuk mata diwariskan oleh orang tua kepada anaknya melalui materi genetik. Materi genetik tersusun atas gen, asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA, serta kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Suatu kromosom terdiri atas beberapa bagian, yaitu kromatid, kromomer, sentromer, satelit, dan telomer. Kromosom dalam sel tubuh biasanya dalam keadaan berpasangan, terdiri dari induk jantan dan induk betina. Pasangan kromosom ini disebut kromosom homolog. Sel yang mengandung kromosom homolog disebut diploid. Kromosom dalam sel kelamin berjumlah separuh dari jumlah kromosom sel tubuh. Oleh karena itu, sel kelamin disebut dengan haploid. Pola kromosom manusia sebagai berikut. Yang pertama, sel tubuh laki-laki 22AA plus XY atau 44A plus XY. Yang kedua, sel tubuh perempuan 22AA plus XX atau 44A plus XX. Yang ketiga, sel telur 22A plus X. Yang keempat, sel sperma 22A plus X atau 22A plus Y. Penyusun materi genetik yang ketiga yaitu gen. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa buat belajarmu menjadi menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.